Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup, impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu, karena ke depan kita akan tindak. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi kira-kira. Jadi orang kan suka bingung, kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya barang-barang domestik harusnya nanti. Biar industri domestik juga hidup lagi. Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita legalkan yang ilegal, sementara produsen dalam negeri nanti kan sama juga untuk yang nanti didapatnya. Kan mereka yang penting untung kan. Kalau ilegal emang dilarang kan? Kamera Pak. Atau siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balapres itu kan, itu akan dilarang. Dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Aturannya kapan keluar? Sebentar lagi. Jadi udah ada pembicaraan sama Oh? Kenapa Menteri Perdagangan? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? maksudnya kan Kerjasamanya koordinasi koordinasinya memberantasnya gitu. Kenapa memberantas Menteri Perdagangan? Instrumennya di mana? Apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak? Itu kan bea cukai, pasti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai, yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain ya. berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang gitu? Penolakan, siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak itu ya saya tangkap duluan, ya berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan. Alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan dibahas. Ya saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya nanti otomatis kalau itunya kurang kan, suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan. Kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri nantinya, UMKM kita lah. Ini kan ada tanggapan Pak dari Pak Nasan Asmi bahwa ya gaya komunikasi Bapak lagi-lagi dikritik begitu. Apa? Katanya bisa melemahkan pemerintahan Pak. Nah itu gimana? Mana indeks mana tadi? Gambar saya tunjukin ya. Saya gambar. Itu saya selalu pakai survei ke masyarakat. Apakah saya mengurangi kepercayaan masyarakat pemerintah apa tidak? Kalau dari angka kita yang terakhir, ini baru keluar angka bulan survei bulan Oktober ya, dari dulu dan anak saya yang di surveinya dilakukan oleh LPS. Ini indeks kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Kalau jatuh seperti ini keadaan buruk. Kalau sana bagus. Ini kemarin waktu bulan Agustus September itu turun terus, Juli, Agustus, September turun terus ke titik terendah sini. Inilah terjadi banyaknya demo. Tapi kita lakukan kebijakan yang mungkin untuk bagian kalangan agak drastis, agak ceplas-ceplos. Tapi ini berhasil mengembalikan sentimen masyarakat ke pemerintah. Justru ini levelnya sekarang udah level sama dengan ini. Jadi sudah stabil lagi. Jadi stabilitas pemerintahan amat baik di mata masyarakat.
kecuali di mata orang itu ya. Kenapa? Karena daya belinya juga ini daya beli itu yang ini kepentingan konsumen ya turun karena ekonomi buruk. Ketika ekonomi bagus ini ke sana naik lagi. Ini sama ini ada korelasinya. Ketika ekonomi buruk mereka nggak suka pemerintah, makanya banyak demo besar-besaran. Tapi ketika mulai balik mereka juga senang ke pemerintah. Jadi sepertinya saya cowboy, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas pemerintah Bapak Presiden. Jadi saya nggak berani gerak sendiri. Jangan yang saya cowboy, saya nyapa panjangan tangan dari Bapak Presiden, kira-kira begitu. Dengan versi yang lebih halus malah. Berarti komentar Bapak terhadap beberapa menteri-menteri di pejabat Prabowo sendiri itu harus instruksi dari Presiden juga? Saya pernah bilang ke beliau, saya akan pastikan belanjanya tepat waktu. Dia bilang go ahead aja jalan. Kenapa? Karena kita perlu ekonomi yang lebih cepat di triwulan keempat tahun ini. Udah mulai kelihatan kan? Saya harus harapkan ke depan lebih bagus lagi. Saya tidak mencampuri kebijakan mereka ya, tapi memastikan bahwa penyerapan anggarannya tepat karena uangnya kan ada biayanya untuk saya, ada kosnya. Makasih ya. Makasih ya.